Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini bahwa kuasa Tuhan boleh terus bekerja buat setiap kami umat Tuhan. Dan hari ini biarlah kami diperlengkapi lebih lagi karena Tuhan yang hadir di tempat ini menguasai hidup kami, memberikan pengertian baru buat kami, dan bukakan, singkapkan semuanya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan yang hari ini boleh menjadi berkat buat setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan hal-hal yang baru buat setiap kami, karena kami percaya bahwa setiap hari selalu baru. Maka kami tahu bahwa Tuhan selalu memberikan hari yang baru, sesuatu yang baru, berkat yang baru, segala sesuatu yang baru. Dan kami percaya bahwa Tuhan bekerja buat kami semuanya. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Hadirlah buat setiap kami Tuhan. Berbicaralah buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam semuanya. Hari ini kita akan terus belajar akan firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar bagaimana kita harus benar-benar mengetahui kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Bahwa kebenaran yang berasal daripada Tuhan itu pasti akan memberikan kemerdekaan yang luar biasa. Tetapi kita harus mengetahui hal-hal yang baru daripada Tuhan. Mungkin banyak umat Tuhan, mungkin jemaat Tuhan di tempat ini belum terus memiliki hati yang mau belajar. Tapi hari ini kita akan belajar. Seringkali Tuhan memakai hal-hal yang mungkin kita tidak bisa mengertinya, bahwa kenapa kita harus belajar. Nah, itu sebenarnya kerinduan Tuhan, kenapa kita harus belajar. Ketika Tuhan ada di dunia ini, yang Dia panggil adalah 12 murid. Itu artinya apa? Ketika Tuhan memanggil 12 murid dan dikatakan di situ adalah murid, maka Tuhan sedang ingin mengajari murid-muridnya. Dan dipanggillah 12 ini untuk belajar menjadi pengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan. Dan Tuhan sangat senang bagaimana Tuhan akan terus memperlengkapi umatnya menjadi murid, karena Dia adalah pengajar yang luar biasa. Ketika murid-murid Tuhan dikatakan sebagai orang yang dipanggil Tuhan, orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi muridnya, itu artinya bahwa murid-muridnya ini adalah murid-murid yang harus belajar kepada Tuhan. Mungkin banyak murid-murid yang dipanggil Tuhan, tetapi ada hal yang khusus, ada hal yang benar-benar Tuhan inginkan, yaitu orang-orang yang mau belajar. Nah, Tuhan memanggil 12 murid, dan itulah pertama kali Tuhan hadir untuk membawa orang-orang ini belajar dari Tuhan. Tetapi anehnya, dari 12 murid ini ada satu yang tidak mau belajar. Bahkan dalam akhir hidupnya sangat tragis, yaitu Yudas. Itu hal yang sangat mengerikan dalam hidupnya. Seandainya Yudas tahu, mengerti, dan terus belajar di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni kehidupannya ketika dia di masa hidupnya. Tetapi ada hal yang luar biasa lagi. Ada murid yang namanya Petrus. Petrus sempat menyangkal Yesus, gurunya sendiri disangkal. Tetapi Petrus belajar dari kesalahan demi kesalahan. Dia sadar bahwa Tuhan banyak mengajari dia, dan dia akhirnya bertobat. Ada sebuah perbedaan dari 12 murid. Yang satu belajar Petrus, yang satu tidak belajar. Sama dengan hidup kita. Ketika kita sebagai umat Tuhan yang dipanggil menjadi murid Tuhan, kita harus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Ketika kita belajar, ada hal-hal yang Tuhan akan tunjukkan dalam hidup kita.
ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan dalam hidup kita, yaitu hal-hal yang dimana Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Setiap kita pasti akan ingin mendapatkan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Tapi seringkali kita sendiri yang menolak dengan cara apa? Dengan cara berhenti belajar. Saya sering berbicara tentang bagaimana kita harus belajar dan belajar itu yang akan mengubah hidup kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bahwa akhir dari kebodohan adalah menyalahkan Tuhan. Banyak orang yang akan menyalahkan Tuhan. Itu kenapa? Karena kebodohannya. Saya percaya umat Tuhan haruslah umat Tuhan yang pandai, yang suka belajar, supaya tidak benar-benar dibodohi oleh iblis. Iblis pekerjaannya adalah yang paling sering dia lakukan kepada umat Tuhan adalah membuat umat Tuhan bodoh. Kalau iblis membuat umat Tuhan bodoh, maka itulah mangsa yang paling akurat atau mangsa yang diingini iblis supaya kita ini akhirnya menyalahkan Tuhan. Kita belajar firman Tuhan hari ini, kita buka Amsal 19 ayat 3. Amsal 19 ayat 3. Amsal 19 ayat 3 berkata demikian. Kebodohan menyesatkan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ada terjemahan lain, yaitu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu luar biasa. Demikian bunyinya. Manusia merugikan dirinya sendiri karena kebodohan, kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Nah, ini adalah sebuah ayat di mana manusia merugikan dirinya sendiri karena kebodohan. Nah, kebodohan itu benar-benar akan membuat manusia itu rugi. Kebodohan itu akan membuat manusia itu yang mengalami banyak hal, yaitu apa? Tidak beruntung. Nah, banyak orang yang mengalami hal-hal yang tidak beruntung, merugikan diri sendiri. Itu akibat apa? Karena kebodohan. Terus akhirnya karena kebodohan itu terus menerus ada di dalam hidupnya, maka dia akan menyalahkan Tuhan, akan benar-benar kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Karena tidak belajar. Firman Tuhan selalu menyampaikan pesan-pesan, atau firman Tuhan selalu bicara antara orang bodoh dan orang pintar. Contohnya gadis bijaksana dan gadis bodoh, ya, orang bodoh dan orang pintar, orang pandai dan orang bodoh. Seperti itu terus ada. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa ada orang bodoh, ada kelompok orang bodoh dan ada kelompok orang pandai. Tetapi sama-sama semuanya orang bodoh dan orang pandai sama-sama mendengar firman Tuhan. Nah, ini yang unik, yang menarik, luar biasa. Kita akan baca bagaimana firman Tuhan itu menjelaskan secara detail bahwa setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan itu masih juga dianggap bodoh. Aneh kan? Tapi kita akan belajar hari ini. Mari kita buka Matius 7 24 ayat 27. Matius 7. Nah, ini dua macam dasar perikopnya. Ini sangat penting bahwa dasar pondasi yang kita bangun itu seperti apa. Ya. Ini luar biasa, maka kita akan kaget mendengar firman ini. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Perhatikan baik-baik. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana. Perhatikan ini. Orang bijaksana di ayat 24 berkata bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya adalah orang yang bijaksana atau orang pandai. Perhatikan yang berikut.
yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi perhatikan ini yang luar biasa, tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Orang bijaksana dan orang bodoh. Dua hal yang terus dibicarakan Tuhan. Umat Tuhan mungkin hari ini semuanya mendengar firman Tuhan. Di sini juga mendengar firman Tuhan semuanya. Tapi apakah melakukan? Kalau kita ingin menjadi orang bijaksana, maka kita tidak hanya sekedar mendengar, tetapi ketika kita mendengar dan harus melakukan. Tapi kalau kita hanya mendengar saja, sama saja dengan orang yang bodoh. Perhatikan bahwa orang yang bodoh adalah hanya sekedar mendengar. Ketika mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Perhatikan, orang bijaksana selalu memiliki dasar yang kuat. Dia tidak akan pernah merugikan dirinya sendiri. Dia akan terus belajar bagaimana caranya membangun suatu pondasi dalam kehidupannya di dalam Tuhan. Pondasi yang dia harus bangun dasarnya adalah di atas batu. Ini adalah orang yang bijaksana. Di atas batu, Tuhan berkata bahwa aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang. Nah, orang-orang yang pandai, orang-orang yang suka belajar, orang-orang yang bijaksana selalu mendirikan sesuatu atau imannya dia taruh di atas batu supaya kokoh. Batu bicara tentang Tuhan adalah batu karang yang kokoh. Kita harus mendasarkan hidup kita, iman kita, dasarnya adalah di dalam Yesus. Ini orang yang tahu, orang yang bijaksana, orang yang pintar, tahu meletakkan sesuatu di dalam hidupnya hanya tertuju kepada Yesus. Orang pandai tidak akan pernah merugikan dirinya. Dia akan mengalami keuntungan demi keuntungan dalam hidupnya, karena dia tahu dia harus meletakkan sesuatu pondasi yang kuat di dalam Yesus. Tapi beda dengan orang yang bodoh. Ketika orang bodoh itu meletakkan dasarnya di sesuatu yang bukan batu, mungkin dunia, mungkin dirinya, mungkin mengandalkan dirinya, mungkin mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan Tuhan, maka dia sedang mendirikan iman, pondasi yang rapuh. Ketika pondasi itu rapuh, maka hebatlah kerusakan. Hidupnya rusak, itu benar-benar akan merugikan dirinya sendiri. Karena kebodohannya naik. Inilah orang tersebut mengalami kerugian. Dan firman Tuhan katakan begitu hebatnya kerusakan dalam hidupnya. Karena pondasi yang dibangun. Kita harus belajar. Kita harus terus mengerti akan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar dan melakukannya itu adalah orang-orang yang bijaksana. Tetapi orang yang hanya mendengar saja adalah orang yang bodoh. Yang berkata adalah firman Tuhan. Untuk menjadi bijaksana, untuk menjadi kita ini pandai, firman Tuhan katakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, kecerdasan, hikmat, kebijaksanaan. Nah, orang pandai akan selalu tahu. Dia akan benar-benar mengikuti ketaatannya kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, itu orang pandai. Tetapi orang bodoh, dia tidak menghiraukan tentang
akhirnya menyalahkan Tuhan, kecewa dalam hidupnya karena pondasi yang dibangun tadi, dan mundur daripada Tuhan, akhirnya hidupnya tidak diberkati Tuhan. Kita hari ini belajar bahwa kita harus menjadi umat Tuhan yang suka belajar, menggali segala sesuatu dalam firman Tuhan, dan itulah yang akan benar-benar memberkati kita, mengubah hidup kita. Dan apa yang kita pelajari hari ini? Ayub 29 ayat 11. Ayub 29 ayat 4. Ayub Ayub 29 ayat 4. Ini yang harus sebenarnya dibangun setiap umat Tuhan. Ketika dia masih muda, Ayub ini adalah orang yang suka belajar mencari Tuhan, dekat kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Itu dilakukan sejak masa muda. Belajar itu terus menerus. Mungkin hari ini kita sudah tidak mulai suka belajar, sudah mundur mau belajar firman Tuhan, belajar hal-hal yang baik. Kita sudah mulai malas. Tapi sebenarnya kebiasaan itu dibangun pada masa muda. Tapi tidak apa-apa. Hari ini kita bertobat dan kita akan mulai belajar terus, mengenal Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Ini kelebihan daripada Ayub. Dia membangun kebiasaannya hari demi hari ketika dia masih muda. Apa yang dia bangun? Sehingga dia menjadi orang yang bijaksana. Yang dia bangun adalah membangun hubungannya dia dengan Tuhan ketika dia masih muda. Dan pada waktu dia mengalami masalah demi masalah, ketika dia pada masa tuanya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan melakukan segala perkara yang luar biasa. Karena dia, Ayub, membangun dasar yang kuat di atas batu. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, penderitaan apapun juga, rumah tangganya, semuanya hancur, habis kekayaannya, dia tetap kokoh di dalam Tuhan. Karena dia belajar mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dia mengalami Tuhan sendiri. Karena kebiasaannya itulah daripada masa mudanya yang dia lakukan, bergaul karib dengan Tuhan, yang membuat pondasinya tetap kuat. Ketika dia mengalami masalah, dia kuat di dalam Tuhan. Ayub 29 ayat 4 berkata, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemah. Ayub suka belajar, bergaul karib dengan Tuhan. Inilah yang membuat perbedaan dalam hidupnya. Dia tetap kuat, dia tidak tergoncangkan, dia tidak pernah mengalami kemunduran, bahkan tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan memulihkan keadaannya karena pondasi yang dibangun sejak pada masa mudanya, yaitu pondasi imannya di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Ini hal yang luar biasa yang kita harus belajar hari demi hari, bahwa Tuhan melakukan segala perkara dalam hidup kita ketika kita mau belajar menjadi orang yang bijaksana. Kita mau menjadi orang bijaksana atau kita menjadi orang yang bodoh. Jangan hanya sekedar mendengar tapi tidak melakukan. Itu sama saja seperti firman Tuhan tadi katakan, itu adalah seperti orang bodoh yang ketika menghadapi masalah tidak terselesaikan, akhirnya itu merugikan dirinya sendiri dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Yang kita belajar hari ini, sepanjang hidup kita, belajarlah bergaul karib dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Untuk hari ini, biarlah firman-Mu adalah firman yang luar biasa, memulihkan keadaan kami, mengubah hidup kami, memberkati kehidupan kami. Dan kami percaya, biarlah kami menjadi murid-murid yang suka belajar akan firman Tuhan, belajar akan hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan, supaya itu mengubah kehidupan kami semuanya di tempat ini. Berkati umat-Mu Tuhan, pulihkan umat-Mu, berikan roh yang suka mendengar dan melakukan firman Tuhan, suka dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja buat umat-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu mengalami terobosan demi terobosan yang luar biasa pada hari ini, bahwa umat-Mu akan semakin berkembang, semakin mengalami kedekatan dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Dan biarlah mengecap hal-hal yang baik daripada Tuhan, bukan hanya kata orang, tetapi biarlah kami sendiri mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.